Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Nazmi, dan untuk video pembelajaran kali ini saya akan membahas yaitu tentang pembelajaran usul fikih dan akan membahas tentang ihtisan. Ihtisan adalah menurut bahasa berarti menganggap baik sesuatu. Kemudian pengertian ihtisan yang lain, istihsan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata, atau meninggalkan hukum kulli atau menjalankan hukum istinai disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya dari hukum tersebut. Selanjutnya, istihsan menurut ulama Malikiyah adalah mengutamakan meninggalkan pengertian suatu dalil dengan cara istinai dan berdasarkan pada keringanan agama karena adanya hukum yang bertentangan. Dan selanjutnya, istihsan menurut ulama Hanafiyah adalah beralih kepada penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya karena adanya dalil syara' yang lebih khusus atau dalil yang lebih spesifik membahas tentang hukum-hukum yang akan ditetapkan. Nah, dari beberapa pengertian yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa ihtisan adalah tindakan meninggalkan sesuatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' dan mengharuskan untuk meninggalkan hukum tersebut atau meninggalkan penetapan yang sudah ada. Lantas, dasar dalil apa yang menjadi ihtisan itu dijadikan penetapan hukum, yaitu di dalam Al-Quran, dan turutlah pemimpin yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 55. Menurut mereka dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang baik dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa ihtisan adalah hujjah atau sesuatu yang bisa dijadikan alasan atau yang disebut dengan yang tadi yaitu hujjah. Nah, selanjutnya setelah sudah mengetahui apa itu pengertian ihtisan dan dalilnya, dan sekarang kita beralih pembagian ihtisan. Ihtisan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, ihtisan bil nas. Ihtisan berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berarti penyimpangan suatu penentangan hukum berdasarkan ketetapan kias pada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ihtisan bil al-ijma'. Ihtisan yang didasarkan kepada ijma' atau kesepakatan ulama, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan kias pada suatu persoalan karena adanya ijma' atau keputusan fatwa bersama. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid karena suatu peristiwa yang berlawanan dengan keadaan umum yang telah ditetapkan, atau bila bisa jadi para mujtahid ini bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia, yang mana sebetulnya itu berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan. Jadi, para ulama itu ketika tidak bisa memberikan suatu penetapan atau penetapan hukum, maka mereka akan menarik diri atau diam dan mencarikan solusi yang terbaik. Yang ketiga yaitu ihtisan bil qiyas al-khafi. Ihtisan berdasarkan kias yang tersembunyi, yang artinya memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum kias yang jelas kepada ketentuan hukum kias yang samar-samar, akan tetapi keberadaannya itu lebih kuat dan lebih tepat untuk bisa diamalkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat yaitu istihsan bil al-maslahah, istihsan berdasarkan kemaslahatan. Yaitu misalnya kebolehan dokter melihat aurat lawan jenis dalam pengobatan. Yang kelima, istihsan bil al-urf, istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu penyimpangan hukum yang mana berlawanan dengan ketentuan kias karena adanya urf atau budaya yang sudah melekat, yang sudah dipraktekkan, yang sudah dikenal dengan kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu istihsan bil al-darurah, istihsan berdasarkan darurah, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pembelakuan kias atau suatu masalah karena berdasarkan dengan kondisi yang darurat atau kondisi yang telah memungkinkan, maka dari itu diminta para ulama itu mengambil keputusan yang sangat mendesak, akan tetapi dalam arti tetap mengambil keputusan yang bijak, yang baik dan bijak. Dan mungkin itulah untuk video pembelajaran kali ini. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Salahnya dari saya dan benarnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.